Assalamualaikum Ganesha Literat, salam literasi. Selamat datang di sesi kita kali ini, di mana kita bakal ngobrolin cara keren buat beres-beres isi kepala, sekaligus merancang masa depan yang kita impikan. Udah siap? Yuk kita mulai. Pasti pernah kan ngerasain ini? Kepala rasanya sumpek banget. Antara tugas sekolah yang numpuk, jadwal ekskul yang padat, belum lagi pas lihat medsos kadang malah jadi insecure, sampai mikirin nanti mau kuliah di mana. Ini mirip banget sama yang diceritain Zahid Ibrahim. Saking banyaknya to-do list, kita malah jadi nge-freeze, stres, dan bingung mana dulu yang harus dikerjain. Tapi tenang, di tengah semua kekusutan itu ada solusinya kok. Solusi yang simple, nggak mahal, dan sepenuhnya jadi kendali kita. Hari ini kita bakal bedah dua alat sakti ini, jurnal dan vision board. Anggap aja ini kompas dan peta pribadi buat kamu, buat ngebantu kita semua navigasi di masa remaja yang seru tapi juga penuh tantangan. Oke, kita mulai dari alat yang pertama, jurnal. Ini tuh langkah awal banget buat decluttering mental kita. Jadi semua benang kusut yang ada di pikiran kita coba urai satu persatu lewat tulisan. Eits, jangan sampai ketukar ya. Jurnal itu beda loh sama diary. Kalau diary kan mungkin lebih fokus ke apa yang terjadi hari ini. Kayak tadi di sekolah belajar bab baru, terus jajan di kantin. Tapi kalau jurnal, kita nyelam lebih dalam. Pertanyaannya bukan apa yang terjadi, tapi apa sih yang aku pikirin dan rasain soal kejadian itu? Ini tuh ruang buat kita ngobrol sama diri sendiri. Nah, ada satu teknik nulis jurnal yang paling ngebebasin, namanya stream of consciousness. Artinya apa? Ya tulis aja. Pokoknya tulis semua yang lewat di kepala, non-stop, tanpa diedit. Nggak usah pusingin grammar, nggak usah peduli kalimatnya bagus apa enggak. Tujuannya cuma satu, mindahin semua keramaian dari kepala ke kertas, biar kita bisa ngelihatnya lebih jernih. Dan ini intinya, jurnal itu ruang paling pribadi yang kamu punya. Di dunia yang kayaknya nuntut kita buat kelihatan sempurna terus, jurnal adalah tempat di mana kamu boleh jadi berantakan, nggak akan ada yang ngejudge. Ini murni tempat buat jujur, numpahin semua unek-unek tanpa filter, dan ujung-ujungnya jadi lebih kenal sama diri sendiri. Oke, kalau tadi kita udah beres-beres ruang batin kita pakai jurnal, sekarang waktunya kita lihat ke depan. Kalau jurnal itu ibarat cermin, nah alat kedua ini ibarat teleskop. Yuk kita petakan bintang-bintang impian kita pakai vision board. Apa sih vision board itu? Bayangin aja, ini kayak mood board buat masa depanmu. Semacam peta harta karun visual yang isinya semua tujuan, harapan, dan perasaan yang pengen kamu wujudin. Ini tuh kayak kata Tresnane Moonlight, teknik visualisasi yang powerful banget. Karena apa yang sering kita lihat bakal nempel di alam bawah sadar kita dan ngebantu ngarahin tindakan kita. Proses bikinnya ini seru banget loh. Kamu bisa kumpulin gambar-gambar yang mewakili mimpimu, entah itu logo kampus impian atau foto tempat yang pengen kamu datengin. Terus, tambahin kata-kata penyemangat, kalimat afirmasi yang positif, dan pakai warna-warni yang bikin kamu happy. Isinya bisa macam-macam, dari target nilai, skill baru yang pengen dipelajari, sampai hubungan pertemanan yang sehat. Nah, ini dia nih bagian yang paling seru. Jurnal sama vision board itu bukan dua alat yang jalan sendiri-sendiri loh. Justru pas digabungin, mereka jadi satu sistem navigasi diri yang, luar biasa kuat dan saling melengkapi. Coba deh kita bayangin kayak gini, vision boardmu itu adalah peta bintang dan mercusuar di kejauhan. Dia nunjukin arah tujuan jangka panjangmu, biar kamu nggak hilang arah. Sementara itu, jurnal adalah buku log kapalmu. Disitulah kamu nyatet perjalanan harian. Cuaca hari ini gimana, pelajaran apa yang didapat, ombak apa yang dihadapi. Lewat jurnal, kamu bisa evaluasi dan benerin arah dayunganmu tiap hari, biar tetap lurus menuju mercusuar di vision boardmu itu. Keren. Oke, ngerti. Tapi aku bingung mau mulai nulis apa di jurnal. Eits, tenang aja. Ibu Citra Ricamaya dari Klub Literasi Ganesha udah nyiapin kerangka yang praktis banget buat kita coba. Namanya struktur resolusi 3211. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertama, angka 3. Coba tulis 3 hal baik yang udah ada di hidupmu sekarang dan pengen kamu pertahanin. Ini nggak harus hal besar loh. Bisa aja sesederhana, konsisten ngerjain PR tepat waktu. Atau selalu nyempetin ngobrol sama orang tua. Ini latihan buat kita bersyukur dan menghargai progres yang udah ada. Kedua, angka 2. Sekarang, pilih 2 kebiasaan baru yang pengen kamu bangun. Kuncinya, mulai dari yang kecil dan realistis. Misalnya, baca buku non-pelajaran 20 menit tiap hari, atau ngerjain 1 soal latihan UTBK tiap pagi sebelum berangkat sekolah. Ini soal membangun momentum positif. Pelan-pelan aja. Ketiga, angka 1.
Nah, yang ini butuh kejujuran sama diri sendiri nih. Coba identifikasi satu kebiasaan yang kamu rasa ngehambat kamu. Mungkin kebiasaan suka nunda-nunda, atau kelamaan nge-scroll medsos sampai begadang. Dengan menuliskannya, kita jadi lebih sadar, dan itu langkah pertama banget buat berubah. Terakhir, satu lagi, bikin satu tujuan akademis yang SMART. SMART itu specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Contohnya gini, meningkatkan nilai kimia di bab stoikometri dari 70 jadi minimal 85 pas ujian akhir semester nanti, caranya dengan ikut kelas tambahan tiap Selasa. Jelas banget kan targetnya apa dan gimana cara nyapainya? Oke, kita udah ngobrolin konsepnya, analoginya, bahkan kerangka praktisnya. Sekarang bagian paling pentingnya ada di tangan kamu, aksinya. Karena yaitu, perjalanan ribuan kilometer pun dimulainya dari satu langkah kecil pertama. Dan tolong ingat ini baik-baik ya, jurnal dan vision boardmu itu ya buat kamu, dari kamu. Anggap aja ini laboratorium pribadi kamu buat bereksperimen, buat jujur, buat mimpi, bahkan buat ngakuin kalau gagal dan nyoba lagi. Gak ada benar atau salah. Tujuannya bukan bikin karya seni buat dipamerin, tapi buat ngebangun diri kita jadi lebih utuh. Jadi, sebagai refleksi buat kita semua, dari semua yang kita bahas tadi, langkah paling kecil apa yang bisa kamu ambil hari ini juga? Mungkin cuma buka buku kosong terus nulis satu paragraf. Atau mungkin baru nyari satu gambar buat ditempel di vision board. Coba deh tulis satu komitmen kecilmu di kolom komentar di bawah. Yuk kita mulai perjalanan ini sama-sama. Makasih banyak udah nyimak, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum dan salam literasi.